Hai guys, welcome YouTube my channel. Balik lagi dengan aku di channel dari keluarga rantau. Hari ini aku itu mau berbagi rutinitas aku di pagi hari. Dan semoga teman-teman suka ya dengan video-video apa aja yang aku bagi sama teman-teman. Di video aku kali ini aku awali dengan video dimana si kakak Arlin lagi menyusun piring-piring yang sudah aku cuci semalam. Nah gini ya teman-teman, kalau memang aku itu benar-benar sibuk, di sini aku itu sering minta bantuan buat si kakak Arlin. Dan bukan hanya itu saja teman-teman, di sini juga aku itu sering ngajarin dia pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang diambil seorang perempuan di bagian dapur. Bagian menyuci pun aku sering ajak dia buat bantu-bantu, sekalipun gak bersiar aku cuci ulang kembali. Nah bukan hanya itu aja juga ya teman-teman, di sini juga aku tuh sering ngajarin dia buat cuci piring. Dia itu kan udah umur mau 7 tahun ya teman-teman. Nah aku itu dari sini aku ajarin dia agar dia itu pelan-pelan bisa mengerjakan pekerjaan bagian-bagian dapur, biar kelak dia itu bisa mandiri tanpa harus bergantung sama mamanya. Itu aja sih sebenarnya yang aku harapkan. Lanjutnya teman-teman, di sini aku itu lagi ngupasin wortel. Kebetulan sekali ya teman-teman, di sini aku itu kepengen sekali makan bakwan, dan aku itu mau tanya sama teman-teman, siapa sih yang suka makan bakwan sayur? Di sini aku itu suka sekali makan bakwan sayur. Kalau bakwan sayur itu adalah makanan favorit kami di sini. Oke deh, setelah aku itu udah selesai kupasin kulit wortelnya, di sini aku itu mau parut-parut seperti yang teman-teman lihat. Di sini aku itu parut bentuk korek api supaya pas aku itu campur dengan tepung terigu, rasanya itu semua bisa tercampur beradu satu. Wortelnya udah siap aku parut, sekarang gilirannya buat si kol. Sini kolnya itu aku iris kecil-kecil supaya sama dengan wortel. Nanti wortel sama kol di sini kalau aku campur sama tepung terigu, di sini aku itu nggak cuci lagi ya teman-teman, karena sebelum aku itu iris-iris aku itu udah cuci, apalagi wortelnya sudah aku cuci, sama juga dengan kolnya. Lanjut ya bunda, di sini aku itu mau ngiris bawang merah biar aroma bakwan aku itu tidak hambar. Aroma bawang merah kalau dicampur sama bakwan itu rasanya itu benar-benar maknyus deh bunda. Wanginya juga nggak bisa dibilang. Dan lanjutnya teman-teman, di sini aku itu sediain baskom dan aku masukkan tepung terigu, dan tepung terigu aku pakai di sini itu setara 1/4 karena ini tepung terigunya sebanyak setengah kilo. Kalau dibagi dua jadi 1/4. Oke deh teman-teman, lanjut pada bumbunya. Di sini aku itu ada pakai maricak, dan sekalian juga di sini aku itu masukkan sedikit marinasi bumbu tempe. Itu tadi marinasi bumbu tempenya itu nggak banyak-banyak ya, makanya aku bilang sedikit. Masako juga aku kasih sedikit aja teman-teman, sama micin aku taruh juga di dalamnya. Dan sekalian juga ya teman-teman, di sini aku itu kasih garam, dan garamnya di sini semuanya itu sesuai dengan ekspektasi aku sendiri ya teman-teman. Kalau takarannya itu benar-benar aku nggak bisa ceritakan sama teman-teman. Mudah-mudahan ya di video-video berikutnya aku itu bisa membagikan takaran-takaran sebanyak berapa aku itu gunakan di setiap masakan aku. Nah setelah semuanya itu bumbu-bumbunya sudah aku masukkan ke dalam, di sini aku itu tuangin air, dan airnya di sini juga aku nggak takar ya teman-teman, karena di sini aku itu lihat seberapa encernya tepung yang sudah aku masukkan air. Dan begini ya teman-teman, encer kalau aku itu bikin bakwan nggak begitu keras dan nggak begitu encer. Dan biasanya ya teman-teman, kalau orang-orang itu bikin bakwan itu adonan bakwannya itu agak kental lagi dari sini ya teman-teman, tapi aku itu nggak suka soalnya sering alot kalau udah dingin. Jadi buat adonannya itu aku encerkan sedikit. Lanjut saja teman-teman, aku masukkan irisan kol sama irisan wortel, aku jadikan satu, aku aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata semuanya. Adonan bakwan udah tercampur semua. Lanjut saja di sini aku itu masukkan ke dalam wajan yang sudah aku panaskan minyak gorengnya, dan sebegini aja dulu ya teman-teman bentuk dan besarnya bakwannya. Dan aku skip saja teman-teman, aku itu goreng bakwannya. Ini goreng bakwan yang terakhir, dan kelar juga ya aku itu goreng bakwan. Setelah ini aku itu mau masak sup oyong. Dan semua bahan-bahannya sudah aku siapkan ya teman-teman. Di sini oyongnya sudah aku kupasin dan aku potong-potong kecil. Wortel sama kentang aku potong-potong kecil. Dan buat bumbu-bumbu di sini aku itu ada pakai bawang putih, bawang merah sama cabai iris. Dan segini aja dulu deh bahan-bahan yang aku tunjukkan sama teman-teman. Dan tonton terus video aku supaya teman-teman itu sering lihat apa aja yang aku masukkan ke dalam wajan. Nah buat bakwan yang sudah aku tiriskan sekalian aku masukkan ke dalam piring. Seperti yang teman-teman lihat segini banyak ya gorengan bakwan aku yang 1/4 ini. Dan kebetulan sekali ya teman-teman, ini minyak gorengnya begitu banyak. Di sini aku itu
kurangi minyak gorengnya. Dan lanjut setelah aku itu kurangi minyak gorengnya, di sini aku panaskan minyak gorengnya dan aku masukkan bawang merah, bawang putih sama cabai yang sudah aku iris-iris. Tunggu sampai bawangnya itu kuning kecoklatan dan tak lupa di sini aku masukkan air karena ini adalah sop oyong. Dan kebetulan sekali ya teman-teman, wortel sama kentang itu rasanya agak keras ya, jadi aku duluankan nanti masukkan ke dalam wortel sama kentangnya. Dan sambil nunggu itu airnya mendidih, di sini aku itu mau berberes dapur. Kebetulan ya teman-teman, kalau aku itu masak di dapur jangan ditanya deh berantakannya kayak mana. Seperti yang teman-teman lihat di video aku ini, benar-benar berantakan sekali dapur aku. Jadi biar terlihat lebih nyaman lagi ya buat aku itu masak, jadi di sini aku itu berberes dulu supaya nanti aku itu semua buah-buahan yang sudah aku masukkan tinggal makan. Jadi di sini aku itu lap-lap meja ya. Kebetulan meja aku itu benar-benar bisa dibilang berminyak ya teman-teman. Jadi aku lap-lap dan tak lupa juga ya teman-teman, lantainya juga aku lap. Kebetulan sekali lantai dapur aku itu udah terkena hujan dan becek. Jadi di sini aku itu lap-lap. Setelah aku lap-lap dan sisa-sisa sayur yang sudah aku potong-potong tadi, aku itu kasih di baskom yang ada di depan aku ini, karena ini aku mau jadikan kompos. Kelar aku lapin lantainya sudah basah tadi. Di sini aku itu suruh kakak buat ngebuang sisa sayur tadi ya teman-teman buat jadikan kompos. Dan lanjut ya teman-teman, di sini aku itu sapu-sapu supaya kelihatan lebih bersih lagi di kaki aku pas aku itu lagi mondar-mandir di dapur. Nah, kelar aku sapu-sapu, di sini juga air panasnya udah benar mendidih. Di sini aku itu masukkan wortel sama kentang. Sayurnya sudah aku masukkan ke dalam wajan. Di sini aku itu mau kasih garam. Di sini garamnya aku itu pakai 2 sendok warna hijau ini ya teman-teman. Dan di sini aku juga ada pakai micin dan sedikit juga masako. Itu aja lah sih bumbu-bumbu kehidupan yang aku pakai di masakan aku. Dan tak lupa di sini aku aduk-aduk ya teman-teman supaya garam, roiko, micin semuanya itu tercampur aduk. Dan aku itu tunggu berapa menit ya teman-teman sampai si kentang sama wortelnya itu agak lunak dikit. Di sini aku itu masukkan oyongnya karena ini adalah menu sup oyong. Jadi oyong tetap dikasih ya teman-teman. Dan tak lupa setelah aku itu masukkan oyongnya, di sini aku itu aduk-aduk dan kebetulan sekali ya teman-teman, di wajannya ini airnya kurang jadi aku tambahkan sedikit. Dan seperti biasa ya teman-teman, di sini aku itu cek rasanya apa sesuai dengan selera sama kelunakan masakan aku. Dan akhirnya masakan aku itu udah kelar masak. Dan ini adalah masakan aku hari ini ya teman-teman. Dan oh ya teman-teman, di kompor sebelah itu ada nasi yang aku baru masak. Dan segini dulu deh teman-teman video aku hari ini. Ada masakan sup oyong sama bakwan sayur. Dan buat teman-teman, selamat menikmati.